ketika Anies dalam tekanan dan kebingungan. Mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi, Anies Baswedan, pernah diragukan untuk maju Capres 2024. Alasannya karena bukan merupakan kader partai, sehingga cukup sulit untuk mendapat tiket Capres. Capres biasanya berasal dari partai, ketua umumnya minimal kadernya. Susilo Bambang Yudhoyono SBY menjadi Capres karena merupakan pucuk pimpinan Partai Demokrat. Kemudian Presiden Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan, sehingga dua orang ini mendapat dukungan penuh dari partainya masing-masing. Tapi untuk saat ini, Anies Baswedan dinilai sukses mendapat tiket Pilpres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS sepakat akan mengusung Anies Baswedan untuk maju Capres tahun depan. Ketiga parpol ini mempunyai perolehan suara berimbang, sehingga tidak ada yang mendominasi. Berbeda jika ada PDI Perjuangan dengan raihan suara yang banyak berpeluang menjadi pimpinan koalisi. Resiko perolehan suara yang relatif berimbang jika satu parpol menarik diri atau mengurungkan dukungannya, maka tiket Capres Anies Baswedan akan melayang. Hal inilah yang menjadi masalah besar bagi Anies dalam menentukan cawapres pendamping dirinya. Tokoh internal KPP dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa koalisinya makin solid, tapi faktanya sering terdengar indikasi keretakan antara anggota koalisi seperti Nasdem dan Partai Demokrat yang sering perang cuitan di media sosial. Wakil Ketua Umum Waketum Partai Demokrat Beni Kaharman mengaku ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono AHY berpeluang 80% jadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. PKS, partai sesama pengusung Anies, menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Padahal juru bicara bakal Capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Anies sudah selesai memilih siapa bakal cawapresnya. Anies katanya menunggu hari baik untuk mengumumkannya. Sepertinya benar apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, yang seolah menyatakan bahwa Demokrat memaksakan ketua umumnya untuk jadi cawapres Anies. Bila ditelisik lebih seksama, cukup logis jika Demokrat kekeh menginginkan AHY jadi cawapres. Jika AHY jadi cawapres, maka Demokrat akan memperoleh efek ekor jas. Perolehan suara Demokrat di pemilu nanti kemungkinan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika AHY tidak jadi cawapres Anies atau siapapun, maka perolehan suara Demokrat susah diprediksi. Bisa naik, tetap, atau bahkan ambiar. Tentu saja perolehan suara yang anjlok sangat tidak diharapkan oleh Demokrat. Sepertinya Partai Demokrat berusaha menekan Anies Baswedan agar memilih AHY jadi cawapres. Terlihat dari pernyataan beberapa elit Partai Demokrat yang terus-menerus menyebut AHY cawapres. Anies benar-benar dalam tekanan. Jika memilih AHY jadi cawapres, maka Nasdem dan PKS berpotensi kecewa. Begitu juga sebaliknya, jika tidak memilih AHY jadi cawapres, besar kemungkinan Demokrat cabut. Apalagi AHY akan segera bertemu dengan Puan Maharani yang merupakan putri mahkota PDI Perjuangan. Tentu saja pertemuan mereka tidak hanya basa-basi, pastinya mengandung muatan politik, kepentingan politik yang sangat kental. Bukan tidak mungkin Puan membuka jalan bagi Demokrat untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Anies makin pusing 7 keliling. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Adin. Bagaimana menurut Anda?